Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Linda. Pada video ini, kita akan membahas materi tentang tabung, luas permukaan dan volumenya. Pengertian tabung. Tabung adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran, serta selimut dari persegi panjang. Perhatikan animasi berikut. Bagian-bagian tabung ada 3. Ada tutup, kemudian selimut, dan alas. Luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung dapat dikatakan sebagai luas dari jumlah sisi yang dimiliki oleh tabung. Luas permukaan tabung rumusnya 2 dikali luas lingkaran ditambah luas selimut, yaitu 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Volume permukaan tabung. Untuk menghitung volume tabung, tinggal menghitung perkalian antara luas alas, yaitu luas lingkaran, dengan tinggi tabung. Volume permukaan tabung rumusnya adalah luas alas kali tinggi tabung. Nah, luas alas bentuknya adalah lingkaran, dia punya RR adalah jari-jari, dan tingginya adalah T. Maka bisa ditulis dengan rumusnya pi R kuadrat T. Menghitung luas permukaan tabung. Contoh, seorang pengrajin kayu ingin membuat meja dari batang pohon yang berbentuk tabung dengan panjang diameter 28 cm dan tinggi 50 cm. Berapakah luas permukaan dari batang kayu tersebut? Nah, dari rumus yang sebelumnya kita ketahui luas permukaan tabung adalah 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut. Nah, kita tulis dulu. Luas lingkaran adalah, berarti ini 2 kali luas lingkaran. Luas lingkaran adalah pi R kuadrat atau pi kali R kuadrat. Nah, ditambah dengan rumus selimut 2 pi RT. Baik. R itu apa? R adalah jari-jari ya, jari-jari. Kemudian T adalah tinggi. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui apa? Yang diketahui adalah diameter. Nah, berarti diameter adalah 2 kali jari-jari. Maka kalau kita mencari jari-jari, dia adalah setengah dari diameter. Artinya 28 kita bagi dengan 2 sama dengan 14 cm. Nah, sudah kita temukan D-nya, R-nya, kemudian tingginya 50 cm. Berarti kita bisa langsung substitusi ya, luas permukaan tabung sama dengan 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Baik, kita substitusi nilainya 2 kali pi. Nah, pi adalah ketetapan ya. Dia besarnya 3,14 atau 22/7. Nah, untuk kita memutuskan kita pakai yang mana, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. R-nya adalah 14 ya, 14 dikali 14, karena kuadrat kita tulisnya langsung 2 gitu ya. Ditambah 2 dikali pi-nya kita simpan dulu, R-nya adalah 14 dikali T. Nah, kita lihat ya, maaf, T-nya itu udah diketahui ya, T-nya adalah 50. Kita tulis 50 cm. Nah, pi kita pakai yang mana? Nah, sekarang kita lihat dulu angka-angkanya. Yang dari depan dulu ya. Nah, 14 bisa nggak dibagi dengan 7? Bisa. Kalau bisa berarti pi-nya adalah kita pakai yang 22/7. Atau kita penggunaan 22/7 ini kita lihat kelipatan dari 7. Adakah angka-angka ini yang kelipatan dari 7? Kelipatan dari 7 adalah 7, kemudian 14, 28 gitu ya. 21 dulu. 21, kemudian 28, 21, 28, 35, dan seterusnya ya. Nah, kebetulan 14 bisa ya, berarti bisa kita bagi dengan 7. Maka kita ambilnya pi-nya pakai 22/7. Tinggal kita substitusi nilai-nilainya. Udah? Kalau sudah, kita tinggal hitung ya. Kita hitung sama dengan 2 dikali 22, kita langsung bagi aja ya ini. Nah, 14 dibagi 7 adalah 2. Caranya kita langsung bagi aja ya.
Berarti sisa 22 dikali 7 bagi 7 kan 1 ya. Berarti udah nggak ada sisa di bawahnya. Sisa 2 dikali 14 ditambah. Nah ini sama ya. Pi-nya 22/7. Dibagi juga 14 bagi 7 adalah 2. Sisanya adalah 2 dikali 22 dikali 2 kali 50. Kita tinggal hitung. 2 kali 22, 44 kali 2 adalah 88. Oke, untuk contoh kedua, diketahui sebuah tabung tanpa tutup memiliki diameter. Nah, ini diketahuinya diameter lagi ya, diameternya adalah 14 cm dan tingginya 30 cm. Berapakah luas permukaan tabung tersebut? Tadi rumus luas permukaan tabung adalah 2 kali luas lingkaran ditambah luas limut. Nah, ini kalau dia bentuknya sempurna ya, atau lengkap. Nah, kalau dia tanpa tutup, ya, berarti hanya satu lingkarannya, ya, nih tanpa tutup. Tanpa tutup. Atau tanpa alas ya, sama. Yang penting dia cuma satu. Nah, udah tinggal kita substitusi nanti nilai-nilainya. Yang diketahui tadi diameter. Diameternya adalah 14 cm. Maka jari-jarinya adalah 14 dibagi 2 cm, yaitu dapat 7 cm. Kemudian tingginya adalah 30 cm. Baik, kita pakai pi-nya yang mana nih? Nah, ada nggak nih dari dua angka ini yang bisa dibagi dengan 7? Ternyata ada. Berarti pi-nya pakai 22/7. Nah, tinggal kita tulis ulang rumus luas permukaan tabung ya tanpa tutup ya, sama dengan luas lingkaran ditambah luas selimut. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat ditambah luas selimut 2 pi rt ya, sama dengan pi-nya tadi pakai 22/7 karena jari-jarinya 7 bisa dibagi 7 ya. Nah, kita langsung tulis 2 karena kuadrat ditambah 2 kali 22/7 kali 7 kali tingginya adalah 30 cm. Jadi tinggal kita hitung. 7 dibagi 7 1, berarti tinggal kita kalikan 22 dikali 7 adalah 154. 7 dibagi 7 1, berarti tinggal 22 2 dikali 22 44 dikali 30 sama dengan 1320. Sudah, tinggal kita jumlahkan 154 ditambah 1320 yaitu 1474 cm persegi. Nah, itu ya. Sudah kita dapatkan. Menghitung volume tabung. Kita masuk ke menghitung volume tabung. Contohnya yang pertama adalah sebuah tabung memiliki diameter 20 cm dan tingginya 10 cm. Berapakah volumenya? Nah, rumus volume tabung adalah pi dikali r kuadrat dikali t. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahuinya seperti tadi ya, diameter. Diameter sama dengan 20 cm, maka jari-jarinya adalah 20 dibagi 2, 10 cm. Kemudian tingginya adalah 10 cm. Nah, kita tentukan pi-nya. Pi-nya pakai yang mana nih? Ada nggak? Ini 10, di sini 10. Ada nggak yang kelipatan dengan 7? Tidak ada. Berarti kita pakainya 3,14 ya. Tinggal kita substitusi nilai-nilainya ke rumus volume tabung. Volume tabung adalah pi r kuadrat T. Pi-nya adalah 3,14 dikali jari-jarinya 10 dikali 10 dikali tingginya adalah 10. Maka jawabannya 3,14 dikali 10 kali 10 kali 10. Nah, cara menghitung yang gampang, yang mudah adalah ini kita kalikan dulu ya. 1000. Ya. Nah, nolnya ada berapa? Nolnya ada 3. Nah, ini komanya di belakang koma ada 2 angka. Maka kita hitung dulu dari belakang. 1, 2 harus 3 ya. Nah, harus 3 berarti 3,140 biar jadi 3 ya. Nah, maka langsung kita hilangkan koma-komanya. Maka tinggal 3140 cm kubik ya, atau pangkat 3. Nah, ini jawabannya ya. Ini masih koma ya. Ini masih koma, ini 3000. Baik.
Menghitung volume tabung yang kedua. Contoh yang kedua adalah sebuah tabung mempunyai volume 1540 dan jari-jarinya adalah 7 cm. Berapakah tinggi tabung tersebut? Nah, yang kita cari bukan volume lagi ya, tapi tingginya. Bagaimana caranya? Nah, tetap kita pakai rumus volume tabung karena yang diketahui adalah volume tabung. Volume tabung adalah pi kali R kuadrat kali T. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu ya. Yang diketahui adalah volume. Volumenya adalah 1540 cm pangkat 3 ya. Ini harusnya ada pangkat 3-nya. Kayaknya saya salah nulis ya, pangkat 3. Kemudian jari-jarinya R sama dengan 7 cm. Nah, kita cari tingginya berapa? Tinggal kita tulis aja langsung ke ini ya, kita jawab volume tabung sama dengan pi R kuadrat T. Oke. Pi-nya tadi kita belum tulis. Pi-nya nih dari 1540 dengan 7. Ada nggak yang bisa dibagi dengan 7? Ada, ini bisa bagi dengan 7 ya. Berarti kita pakai 22/7. Nah, kita tulis sesuai dengan yang diketahui. Volume tabung berarti sebelah sini 1540 cm pangkat 3. Pi-nya berapa? 22/7. R-nya 7 kali 7 dikali T. Nah, ini yang kita cari ya. Ingat ya, ini yang kita cari adalah si tinggi. Kita hitung yang ruas sebelah kanan dulu. 7 dibagi 7, 1 ya. Berarti sisa tinggal 22 dikali 7 adalah 154. Kali T, 154 T. Nah, di sini adalah 1540 ya. Cm pangkat 3. Ini cm aja. Nah, cm persegi ya, karena jari-jari kali jari-jari. Nah, kita pindah ruaskan, kita tukar ruasnya ya. Jadi di sini 154 T, di sini yang sebelah kiri jadi sebelah kanan, di sini 1540 ya. Kita nyari tinggi, berarti tinggi sama dengan ini kita bagi ya. Karena ada 154, berarti di sini kita bagi dengan per 154. 1540 dibagi 154 adalah 10, berarti tingginya adalah 10 cm. Mudah ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang luas permukaan dan volume tabung. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.